Dadah. Fatir. Dalam proses kuantifikasi ekspresi genetik menggunakan qRT-PCR dapat menggunakan dua macam. Satu yaitu kuantifikasi secara absolut, yang kedua kuantifikasi secara relatif. Perhitungan secara absolut menggunakan kurva standar yang sudah diketahui jumlah molekul DNA-nya. Sebaliknya, perhitungan secara relatif dalam mengetahui jumlah molekul DNA yang diinginkan dapat membandingkan dengan sampel DNA lain yang bersifat sebagai komparator. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing perhitungan dalam proses kuantifikasi ekspresi genetik. Di sini kami akan membahas mengenai prinsip deteksi real-time PCR atau qPCR. Pada prinsipnya akan terbagi menjadi dua, yaitu CyberGreen dan Techman Probe. Perbedaan secara mendasar, CyberGreen ini merupakan molekul fluorescence, sehingga berbeda dengan Techman. Perbedaan di antara kedua prinsip ini adalah apabila CyberGreen dikarenakan sinyal fluoresensi akan masuk di antara dari dsDNA ketika proses annealing, maka semakin banyak template atau semakin terakumulasi dari dsDNA baru, sinyal fluoresensi akan meningkat. Berbeda dengan Techman, bahwa hanya target spesifik yang memancarkan fluoresensi. Apabila tidak ada target spesifik, maka dari probe tersebut akan berada dalam kondisi di mana reporter akan diredam sinyalnya oleh quencher. Oke. Untuk melakukan qRT-PCR dikategorikan sebagai dua langkah. Karena apa? Karena yang dilakukan yang pertama adalah isolasi RNA, selanjutnya adalah melakukan reverse transcription dari RNA ke cDNA pada dua tube yang berbeda. Selanjutnya, langkah ketiga adalah cDNA ke PCR, dan terakhir yaitu melakukan analisis.
Graphic Amplification atau CQ menunjukkan bahwa seluruh sampel mengalami amplifikasi DNA target yang ditandai oleh kurva berbentuk sigmoidal. Perbedaan posisi kurva saat melewati garis threshold mencerminkan variasi nilai CQ atau quantification cycle, di mana sampel dengan nilai CQ lebih rendah memiliki jumlah target gen awal yang lebih tinggi karena terdeteksi lebih cepat dibandingkan sampel dengan nilai CQ yang lebih tinggi. Sementara itu, Graphic Melt-Peak digunakan untuk mengevaluasi spesifisitas produk amplifikasi. Mayoritas sampel menunjukkan puncak melting utama pada kisaran suhu sekitar 76-80 derajat Celcius yang mengindikasikan terbentuknya produk PCR yang spesifik. Namun, adanya beberapa puncak tambahan atau pergeseran suhu melting pada sebagian sampel mengindikasikan kemungkinan amplifikasi non-spesifik atau pembentukan primer dimer. Secara keseluruhan, hasil amplification plot mengonfirmasi keberhasilan amplifikasi target, sedangkan hasil melt peak menunjukkan bahwa sebagian besar produk PCR yang dihasilkan memiliki spesifisitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis ekspresi gen lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis qRT-PCR dengan metode LIVAC, ekspresi gen pada sampel SNN atau wild type digunakan sebagai kalibrator sehingga nilai ekspresi relatifnya ditetapkan sebesar 1. Nilai delta CT pada sampel kontrol ditemukan sebesar 2,7. Pada sampel AL1 diperoleh nilai delta CT sebesar minus 0,7 sehingga menghasilkan nilai delta CT sebesar minus 3,48. Konversi menggunakan rumus 2 pangkat minus delta CT menghasilkan nilai ekspresi relatif sebesar 11,2 kali dibandingkan kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa gen target pada AL1 mengalami upregulasi atau peningkatan ekspresi yang sangat tinggi dibandingkan wild type. Sementara itu, sampel AL2 memiliki nilai delta CT sebesar 2,7 dengan delta CT sebesar 0,019. Dengan rumus yang sama, maka didapatkan 2 pangkat minus 0,019 sama dengan 0,98, yang artinya AL2 ditemukan terekspresi 0,98 kali dibandingkan kontrol. Nilai ini menunjukkan bahwa ekspresi gen pada AL2 hampir sama dengan kontrol dan tidak mengalami perubahan yang berarti. Wait a minute! Primer merupakan komponen yang paling kritis karena menentukan spesifisitas dan sensitivitas qRT-PCR. Optimasi primer diperlukan untuk mencegah produk yang non-spesifik, primer dimer, ataupun false positif. Adapun, optimasi primer juga penting untuk menentukan suhu annealing yang optimal, menjamin reprodusibilitas data antar laboratorium, dan memastikan interpretasi ekspresi gen yang benar. Selanjutnya, parameter yang dapat dilihat adalah analisis kurva leleh atau Markov analysis. Produk yang spesifik ini akan menunjukkan puncak yang tunggal atau single peak. Apabila muncul puncak sekunder pada suhu yang lebih rendah, ini dapat mengindikasikan adanya artefak, salah satunya adalah primer dimer atau produk non-spesifik. Perhitungan metode LIVAC diawali dengan memperoleh nilai cycle threshold, yaitu jumlah siklus PCR yang diperlukan hingga sinyal fluoresensi melewati ambang deteksi. Semakin rendah nilai CT, maka semakin banyak jumlah template awal yang terdapat pada sampel. Langkah pertama perhitungan yaitu dengan menghitung delta CT dengan mengurangi CT target dengan CT reference. Selanjutnya, dihitung delta CT, yaitu mengurangi delta CT sampel dengan delta CT control. Terakhir, dihitung fold change dengan persamaan 2 pangkat minus delta CT. Nilai fold change inilah yang digunakan untuk menyatakan perubahan ekspresi gen secara relatif. Agar hasil yang didapat valid, metode LIVAC punya beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Pertama, efisiensi amplifikasi gen target dan gen reference harus setara. Artinya, kedua pasangan primer harus mampu memperbanyak DNA dengan kecepatan yang setara selama proses PCR. Jika salah satu lebih efisien, maka perbedaan CT yang diperoleh tidak lagi mencerminkan perbedaan jumlah template yang sebenarnya. Kedua, efisiensi PCR mendekati 100%. Efisiensi PCR menggambarkan seberapa besar peningkatan jumlah DNA pada setiap siklus PCR. Pada kondisi ideal, setiap siklus menghasilkan penggandaan DNA sebanyak 2 kali lipat. Dalam praktiknya,
efisiensi masih dianggap baik jika pada rentang 90-110%. Selanjutnya, housekeeping gene harus stabil. Artinya, housekeeping gene tidak boleh dipengaruhi oleh perlakuan maupun kondisi lingkungan dan harus stabil pada seluruh sampel. Jika ada perubahan pada housekeeping gene akibat perlakuan, maka normalisasi menjadi tidak valid dan ekspresi gen target menjadi bias. Untuk membuktikan bahwa asumsi metode Lifac terpenuhi, dapat dilakukan validasi efisiensi primer dengan langkah pertama, membuat serial dilution cDNA dengan masing-masing pengeceran kemudian diamplifikasi menggunakan primer target dan primer reference. Lalu, dibuat standar curve-nya. Nilai CT dari setiap pengenceran diplot terhadap log konsentrasi template. Semakin baik kualitas primer, semakin linear hubungan antara CT dan log konsentrasi. Yang ketiga, dihitung efisiensi PCR-nya dari slog standard curve yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu, dibandingkan efisiensi gen target dan gen reference dengan kriteria umum yang digunakan, yaitu efisiensi 90-110%, R kuadrat lebih dari 0,99, net curve menunjukkan satu puncak spesifik, dan delta slope kurang dari 0,1. Jika seluruh kriteria terpenuhi, maka asumsi metode Lifac dianggap valid. Setelah dilakukan validasi tersebut, jika ditemukan efisiensi gen target dan efisiensi gen reference yang setara dengan efisiensi berada pada rentang 90-110%, lalu ditemukan kurva standar yang linear dan housekeeping gen yang stabil, maka dikatakan asumsi terpenuhi dan metode Lifac dapat digunakan. Selanjutnya, Faucheng's dihitung dengan menggunakan persamaan 2 pangkat minus delta CT, dan hasilnya dapat dipercaya untuk menyatakan perubahan ekspresi gen secara relatif. Namun, jika beberapa syarat tadi tidak dipenuhi, maka asumsi dikatakan tidak terpenuhi dan metode Lifac tidak lagi akurat. Sehingga, kuantifikasi ekspresi gennya perlu dilakukan dengan metode alternatif lain. Misalnya, dengan metode Pavlov, atau metode kurva standar, atau metode kuantifikasi absolut. Okay. Barinas, yau, labana, al yau, ready.